Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hajar Mdun dengan NPM 022722111058, mahasiswi semester 4 kelas B program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini saya menjelaskan mengenai penelitian etnografi. Untuk mengetahui apa itu etnografi dan bagaimana cara melakukan dan juga karakteristik etnografi, mungkin bisa disimak video saya yang dimana saya sudah menjelaskan terkait dengan etnografi. Etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Etnografi adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Nah, etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif sangat penting untuk penelitian-penelitian sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggali atau meneliti fenomena sosial. Yang kedua, data tidak terstruktur. Yang ketiga, kasus atau sampel sedikit. Yang keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dari tindakan manusia atau human action. Nah, etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif riset populer yang berfokus pada kultur atau budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuai untuk penelitian keperawatan karena keperawatan berhubungan dengan manusia dan kulturnya. Menurut Spradley tahun 1980, Atkinson tahun 1992, Walcott tahun 1997, etnografi adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Etnografi berarti belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung dari kultur dan subkultur individu tersebut. Walcott menjelaskan, etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Etnografi mencari penjelasan baik aspek eksplisit budaya atau bagaimana semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen lainnya atau di luar kesadaran. Metode ini merupakan pendekatan favorit untuk penelitian antropologi sejak 100 tahun yang lalu, di mana umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran, ritual-ritual, dan kepercayaan pada populasi yang diteliti. Nah, pada akhir-akhir ini etnografi sudah mulai digumumkan sebagai metode penelitian dalam pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, hasil dari interaksi etnografi adalah perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi. Nah, menurut Muke ada beberapa bentuk etnografi. Yang pertama yaitu ada etnografi klasik yang meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka berperilaku, waktu di lapangan, observasi secara terus-menerus, alasan perilaku, menjelaskan secara sesuatu tentang budaya. Nah, yang kedua, etnografi sistematis yang lebih mendeskripsikan struktur dari budaya daripada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi, dan materinya. Nah, tipe ini melihat struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dari kelompok yang diteliti. Jenis yang ketiga yaitu etnografi interpretif atau hermetik etnografi adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati, mempelajari budaya melalui analisa inferensial dan implikasi perilaku yang diketemukan. Nah,
Jenis yang keempat, critical ethnography, yang dilakukan untuk mengkritik teori, peneliti dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema kultural. Ada dua dasar yang dapat dipakai dalam mengumpulkan data etnografi, yaitu yang pertama interpretivis dan yang kedua interactionis. Interpretivis diperkenalkan sekitar tahun 1930 sampai 1940 sebagai reaksi terhadap empiris logikal dan instrumental rasional dan sebagai pendekatan yang menyertai fenomenologi. Menurut Schutz tahun 1967, pendekatan ini berfokus pada pengetahuan umum tentang berbagai masalah manusia. Selain itu, pendekatan interpretif fenomenologi mencari dan mengenal diri dan kehidupan sosial dalam kelompok. Yang kedua, simbolik interaksionis, yaitu pendekatan teoritis kedua yang menurut Blumer mempunyai 3 maksud, yaitu yang pertama, seseorang bereaksi ke arah objek. Aktivitas etnografi memiliki elemen sentral yang meliputi yang pertama ada refleksivitas, yaitu keadaan di mana peneliti dapat menjadikan dirinya sebagai alat untuk memperjelas data pada proses pengumpulan data dalam melihat respon subjek untuk kehadiran peneliti dan respon peneliti pada konteks. Bias dan subjektivitas adalah risiko yang bisa terjadi. Yang kedua, observasi partisipan merupakan bagian utama dari metodologi. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti fokusnya adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial. Dengan demikian, peneliti akan lebih dekat dengan mereka atau informan ketika mereka merespon terhadap kehidupan dan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semuanya dari yang respon terkecil mereka terhadap situasinya. Nah, peneliti dianjurkan untuk mempertimbangkan elemen perilaku, pengetahuan, dan semua yang membantu memperjelas. Wawancara etnografi bertujuan untuk menemukan arti budaya yang terjadi pada grup sosial, terutama interaksi, konteks sosial dan konstruksi sosial dari pengetahuan. Analisis kultural merupakan titik masuk dari etnografi dan elemen akhir dari observasi partisipan. Nah, ancaman yang terjadi dalam observasi dan wawancara ditutup dengan pemahaman aktivitas, budaya, dan proses yang ditulis dalam catatan lengkap. Fokus observasi fokus observasi dan juga observasi yang diseleksi atau wawancara, analisa, dan tema kultur. Dapat ditarik kesimpulan bahwa etnografi sebetulnya adalah alat penelitian yang digunakan oleh antropologis untuk meneliti budaya. Nah, metode riset kualitatif ini dipakai dengan cara menyelami manusia secara sensitif dan alamiah dalam konteks sosial budayanya, serta umumnya ditunjukkan oleh etnik untuk fenomena yang diteliti. Peneliti etnografi memasukkan dirinya ke dalam budaya dan subbudaya dalam penelitiannya dan mencoba untuk melihat dunia dari sudut pandang budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipan. Nah, peneliti mengobservasi cara dan ritual dari kultur, berusaha memahami makna dan interpretasi. Lalu mereka membandingkan antara persepsinya sendiri dan menggali perbedaannya dengan persepsi informan. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penelitian etnografi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton video saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi